Sentra HKI merupakan bagian penting dari sistem hukum yang mendukung inovasi, kreativitas, dan ekonomi berbasis pengetahuan pada sebuah perguruan tinggi. Sentra HKI dibentuk sebagai sebuah upaya perlindungan ide, ciptaan, kreativitas, karya, dan inovasi atau hal-hal lain yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan ide di lingkungan sivitas akademik baik dosen maupun mahasiswa. Himbauan pemerintah mengenai perlindungan aktiva tidak berwujud atau intangible assets melalui lembaga sentra HKI dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Pasal 13 Ayat 3 tentang pembentukan sentra HKI pada perguruan tinggi. Berawal dari pertumbuhan kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual untuk mendorong ide kreatif yang dihasilkan oleh sivitas akademik, sehingga menghasilkan inovasi sebagai bentuk implementasi hasil pemikiran yang disebut dengan kekayaan intelektual, maka dibentuklah sebuah lembaga sentra hak kekayaan intelektual Universitas Bina Sarana Informatika melalui surat keputusan rektor dengan nomor 174-UBSI-UBSI-8-2022 pada tanggal 31 Agustus 2022. Dalam menjalankan kegiatannya, Sentra HKI Universitas Bina Sarana Informatika memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. 1. Melakukan sosialisasi kekayaan intelektual bagi sivitas akademik seperti hak cipta, paten, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Selain itu, mengadakan pelatihan sebagai upaya untuk membantu proses pengajuan kekayaan intelektual. 2. Pendampingan dan penyusunan dokumen persyaratan untuk mengoptimalkan peluang dalam memperoleh kekayaan intelektual. 3. Memberikan bantuan teknis dalam proses pengurusan permohonan seperti mekanisme permohonan dan proses pemantauan ajuan kekayaan intelektual. 4. Pengembangan sistem pengelolaan data kekayaan intelektual Universitas Bina Sarana Informatika berbasis IT untuk mempermudah dalam proses penanganan permohonan serta sebagai pengelolaan data kekayaan intelektual. 5. Menjalin kemitraan dengan pihak lain, termasuk lembaga pemerintah, lembaga riset, dan dunia usaha untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang kekayaan intelektual. Sistem informasi sentra HKI dapat diakses melalui laman https://lppm.bsi.ac.id/sentra HKI. Sistem informasi ini dikembangkan untuk melakukan pengelolaan data hak kekayaan intelektual di Universitas Bina Sarana Informatika, mulai dari karya cipta atau hak cipta, paten maupun paten sederhana, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri maupun jenis kekayaan intelektual lainnya. Selain itu, proses pengajuan permohonan via sentra HKI dilakukan melalui sistem informasi ini melalui laman https://lppm.bsi.ac.id/sentra HKI/pengajuan. Mekanisme pengajuan kekayaan intelektual melalui sentra hak kekayaan intelektual Universitas Bina Sarana Informatika adalah sebagai berikut. Memilih menu pengajuan, memilih jenis permohonan kekayaan intelektual, mendownload dan melengkapi berkas persyaratan, melengkapi formulir persyaratan dan mengupload file persyaratan yang telah dilengkapi, proses validasi oleh tim sentra HKI, mengirimkan pengajuan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan proses pemantauan informasi pengajuan permohonan kekayaan intelektual. Inilah peran sentra hak kekayaan intelektual dalam upaya mendorong perolehan kekayaan intelektual dan inovasi bagi seluruh sivitas akademik di Universitas Bina Sarana Informatika. Recording in progress. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua yang telah hadir pada kegiatan hari ini yang diselenggarakan oleh tim Sentra HKI dalam bentuk sosialisasi dengan tema perlindungan kekayaan intelektual.
yaitu optimalisasi hak kekayaan intelektual dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesi 2 Jumat 29 November 2024. Yang kami hormati Rektor Universitas Binasara Informatika Profesor Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MKom, MM, MPD, IPU Asian Engineering. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Ibu Diah Puspitasari MKom. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik Bapak Adi Supriyatna MKom. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan dan Ketua Program Studi. Yang kami hormati Ketua LPPM Bapak Agus Junaidi MKom. Yang kami hormati Ketua Sentra HKI Bapak Yosep Tajul Arifin MKom, serta selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin peserta yang telah mengikuti kegiatan pada hari ini sampai dengan selesai. Kemudian rundown hari ini, yang pertama yaitu sambutan dari Ketua LPPM, kemudian dilanjut materi sosialisasi dari Bapak Yosep Tajul Arifin, kemudian disusul dengan tanya jawab, kemudian diakhiri dengan dokumentasi dan penutup. Baik Bapak Ibu hadirin, agar kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, mari bersama-sama kita memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk menambah rasa nasionalisme, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya. Untuk panitia, dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Kegiatan perlindungan kekayaan intelektual, optimalisasi HKI dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan pada hari ini diperuntukkan bagi dosen lingkungan Universitas BSI demi meningkatkan pemahaman dan pengelolaan kekayaan intelektual serta hak perlindungan kekayaan intelektual. Sentra HKI yang merupakan salah satu tupoksinya adalah memfasilitasi pengajuan karya ciptaan berupa hak cipta maupun paten. Dengan ini diharapkan lingkungan Universitas BSI akan banyak menghasilkan karya ciptaan yang terdaftar dalam pencatatan yang dilindungi. Langsung saja, berikut kita simak sambutan dari Bapak Agus Junaidi MKom selaku Ketua LPPM. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Bu Sucitra. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Rektor Universitas Binasarana Informatika Bapak Profesor Muhammad Wahyudi, kemudian Ibu Wakil Rektor 1 Ibu Diah Puspitasari, kemudian Wakil Rektor 2 Bapak Adi Supriyatna MKom.
Dan tak lupa juga terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu semua yang telah hadir mengikuti kegiatan ini. Perguruan tinggi ya sama pemerintah saat ini diminta untuk selalu meningkatkan kualitas atau kinerja dari perguruan tinggi. Nah, peningkatan kualitas perguruan tinggi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya, Bapak Nadiem, itu diukur dengan indikator kinerja utama atau yang biasa kita sebut dengan IQ, Bapak. Nah, IQ itu yang pertama, ada 8 IQ ya di dalam pengukuran perguruan tinggi. Yang pertama adalah lulusan mendapat pekerjaan yang layak, kemudian mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus yang biasa kita sebut dengan kampus merdeka, jadi mahasiswa kuliah di kampus lain. Kemudian dosen berkegiatan di luar kampus. Kemudian yang keempat, program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Kemudian yang kelima, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat dan dapat rekognisi internasional. Kemudian yang keenam, praktisi mengajar di dalam kampus. Kemudian ketujuh, kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Kedelapan, program studi berstandar internasional. Nah, untuk memenuhi HKI ini, Bapak Ibu, itu masuk ke indikator kinerja utama yang nomor 5. Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat dan dapat rekognisi internasional. Nah, ini sudah dilakukan oleh beberapa prodi. Salah satunya itu di prodinya Pak Sriadi ya, prodi SI itu sudah banyak melakukan pembuatan HKI dari hasil skripsi mahasiswa. Nah, Bapak Ibu nanti juga sekiranya diminta oleh Ibu Warik 1 ya, diminta setiap semester itu punya HKI, wajib punya HKI sebagai syarat untuk BKD internal. Nah, nanti teknis pengajuan HKI melalui sentra HKI akan disampaikan oleh Pak Yosef. Kelebihannya apa Bapak Ibu? Kelebihan kalau kita mengajukan di sentra HKI itu kita mendapatkan diskon 50% daripada saat kita mengajukan langsung ke DJKI. Jadi yang biasanya untuk program itu 600.000, kalau kita melakukan pengajuannya melalui sentra HKI cukup dengan 300.000. Nah, salah satu indikator tadi yang nomor 5 itu bisa kita lihat dari Sinta ya. Hasil pengukurannya itu bisa kita lihat dari Sinta Kemdikbud ya Bapak Ibu. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Sucitra. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus Junaidi atas sambutannya. Mudah-mudahan sesuai dengan yang kita harapkan bersama ya Pak, peringkat universitas dalam peringkat Sinta dapat terus naik dan meningkat sehingga nilai pada akreditasi perguruan tinggi bisa lebih meningkat juga. Acara selanjutnya ialah penyampaian materi oleh Ketua Sentra HKI, Bapak Yosef Tajul Arifin MKOM. Supaya kegiatan berjalan dengan lancar, mohon untuk tidak mengaktifkan suara saat materi berlangsung. Apabila nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu dapat menyampaikan pada kolom chat. Atau di akhir sesi ada klik layanan raise hand. Kepada Bapak Yosef, kami persilahkan. Cek. Baik, terima kasih Bu Sucitra. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kita adalah tentang perlindungan kekayaan intelektual. Ini berupa optimalisasi HKI dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, di mana kegiatan hari ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang hak kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua adalah mendorong inovasi dan kreasi kekayaan intelektual yang berfokus pada hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
kemudian memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengembangan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, untuk memberikan panduan praktis dalam hal pendaftaran serta pengelolaan kekayaan intelektual di Universitas Bina Sarana Informatika. Dan yang kelima, menumbuhkan kolaborasi antara akademi dan industri. Ini kurang lebih tujuan dari kegiatan penyelenggaraan ini. Baik, nanti yang akan dibahas pertama dari peraturan yang nanti di dalamnya ada perundang-undangan, kemudian peraturan internal yang dikeluarkan di Universitas Bina Sarana Informatika, dan peran sentra HKI Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kedua ada potensi kekayaan intelektual yang didapat dari kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian ada permohonan, ini bersifat teknis, mulai nanti dari pemberkasan, kemudian permohonan, kemudian ada evaluasi atau penilaian nanti dari tim operator, kemudian permohonan selanjutnya nanti pembayaran, dan terakhir adalah penerbitan sertifikat. Kemudian nanti ada beberapa poin mengenai misalkan ada keluhan, contoh seperti perubahan data, dan nanti dilanjutkan dengan diskusi. Baik Bapak Ibu, konsep awal dari terbentuknya hak kekayaan intelektual ini bermula dari, ini ada sejarahnya ya, dari John Locke ini. Ya, ini intinya adalah setiap orang berhak memiliki hasil dari setiap pekerjaannya. Ini poin intinya. Kemudian, jika seseorang mengambil hasil kerja orang lain, berarti orang tersebut telah menyebabkan kerugian atas hasil kerja orang tersebut. Nah, dari konsepsi tersebut, ini melahirkan hak kekayaan intelektual dari teori yang tadi. Nah, ini melahirkan beberapa konsepsi. Yang pertama ada konsepsi kekayaan, kemudian ada konsepsi hak, kemudian ada konsepsi dari perlindungan hukum. Nah, dari tiga konsepsi ini yang mendorong pengembangan hukum. Nah, ini nanti tercermin dalam beberapa regulasi seperti berupa undang-undang ya, undang-undang hak cipta, ada undang-undang merek, undang-undang paten, desain industri, dan sebagainya. Nah, untuk lingkup secara konsepsi, nah di sini ada hak cipta dan hak terkait. Ini contohnya seperti karya tulis atau tulisan, kemudian ada musik, kemudian ada drama, audiovisual, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah hak kekayaan industri. Ini berupa penemuan atau inovasi, berupa merek, ada desain industri, ada indikasi geografis, dan lain sebagainya. Jadi, maksud dari pembagian ini, baik, untuk undang-undang terkait dengan hak cipta, ini diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta, di mana hak cipta ini bersifat eksklusif, artinya si pencipta dapat mengontrol penggunaan karya ciptaannya. Ini termasuk di dalamnya boleh mengizinkan atau melarang dari distribusi karyanya. Kemudian bersifat deklaratif. Nah, ini muncul secara otomatis ketika penciptanya mempublikasikan karya cipta ke halayak. Jadi contoh misalkan Bapak Ibu membuat buku, kemudian buku itu diterbitkan, maka secara otomatis itu sifatnya deklaratif ya. Maka secara otomatis pencipta memiliki hak moral. Intinya di situ penulis dicantumkan namanya dan seterusnya. Kemudian hak cipta ini bersifat hak ekonomi dan moral. Ini maksudnya adalah sebagai bentuk konsekuensi atas publikasi yang dilakukan oleh penciptanya. Jadi di sini penciptanya berhak mendapatkan hak ekonomi. Ya misalkan nanti dari hak ciptaannya ini ada berupa royalti misalkan. Nah, ini pencipta berhak untuk mendapatkan hal tersebut, ataupun hak moral, contoh seperti mencantumkan nama penciptanya pada sebuah karyanya. Baik, dari
ketiga poin tadi, eksklusif, deklaratif, dan hak ekonomi dan moral. Nah, ini sebetulnya sudah cukup kuat, akan tetapi sebagai bukti yang lain, maka hak cipta ini harus didaftarkan. Nah, ini sebagai bukti bahwa hak ini berlaku sejak karya tersebut dihasilkan, sehingga tidak perlu lagi registrasi untuk memperoleh perlindungan. Nah, akan tetapi tetap harus dicatatkan di sini. Baik, sekarang untuk ciptaan. Apa itu ciptaan? Ciptaan itu adalah hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan dan seni ataupun sastra. Kemudian dihasilkan atas inspirasi. Jadi bukan karya mesin ataupun yang lainnya ya Bapak Ibu. Jadi dihasilkan atas inspirasi, kemudian kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan ataupun keahlian dari si pencipta itu tadi sendiri. Nah, karya tersebut harus diekspresikan dalam bentuk yang nyata, contoh misalkan seperti tulisan, gambar, musik, ataupun karya ilmiah, intinya yang dapat dilihat, didengar, ataupun dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu cuma punya ide saja gitu ya, nah ini tidak bisa disebut dengan karya. Jadi ide itu tidak bisa didaftarkan ya Bapak Ibu. Jadi ada pencurian ide, makanya misalkan Bapak Ibu punya ide dan Bapak Ibu mau mengekspresikannya dalam bentuk karya, maka jangan sampai ide tersebut disampaikan terlebih dahulu gitu kan, karena ada kasusnya pencurian ide. Nah, pencurian ide ini tidak bisa dilindungi oleh undang-undang karena belum diekspresikan dalam sebuah karya yang dapat dilihat, didengar ataupun dirasakan oleh orang lain. Nah, ini berkaitan dengan ciptaan. Kemudian pencipta. Nah, pencipta ini adalah seorang yang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama menghasilkan sebuah ciptaan. Jadi bisa saja sebuah karya diciptakan hasil dari kolaborasi ataupun hasil dari kerja seseorang ya sendiri. Kemudian untuk pemegang hak cipta ini di dalam hak cipta ini ada istilah dengan pemegang hak cipta. Nah, ini bisa beberapa orang ya atau beberapa jenis. Contoh, pemegang hak cipta itu bisa pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta, atau bisa juga pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta. Misalkan Bapak Ibu memiliki karya, kemudian pemegang haknya diserahkan kepada siapa. Contoh misalkan buku, ya pemegang hak ciptanya biasanya oleh publisher dan seterusnya. Kemudian selain itu ada pihak lain yang menerima lebih lanjut dari hak pihak yang menerima hak. Baik, beberapa ciptaan yang dilindungi, contohnya seperti karya tulis, contoh seperti buku, ada program komputer, ada pamflet, kemudian ada prototype atau layout, kemudian ada karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Kemudian ada lagi ceramah, misalkan Bapak Ibu punya rekaman ceramah, atau misalkan Bapak Ibu di dalam proses perkuliahan merekam kegiatan perkuliahan, pidato atau ciptaan lain yang sejenis, atau juga bisa berupa alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan. Kemudian ada lagi lagu atau karya musik, atau instrumen misalkan. Atau ada lagi drama, musikal, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali karya-karya yang bisa dilindungi ya. Kemudian selanjutnya perbedaan dari proses deklaratif ya, proses deklaratif antara hak cipta dengan paten. Bapak Ibu jangan melakukan langkah ya. Contoh misalkan untuk paten, silahkan didaftarkan terlebih dahulu gitu ya. Walaupun itu masih berupa ide atau misalkan narasinya belum lengkap, silahkan Bapak Ibu daftarkan dulu untuk paten. Baru nanti boleh dipublikasikan. Karena gini, sifatnya paten itu adalah memiliki langkah yang baru atau kebaruan yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, jadi ketika misalkan Bapak Ibu punya bahan paten kemudian dipublikasikan terlebih dahulu baik dalam jurnal maupun buku,
itu nanti sifatnya sudah bukan baru lagi ya, sudah bukan baru lagi. Jadi untuk paten, Bapak Ibu silakan catatkan dulu atau daftarkan dulu patennya, baru nanti proses publikasinya. Nah, sebaliknya dari hak cipta, Bapak Ibu silakan dipublikasikan terlebih dahulu, baru nanti dicatatkan atau didaftarkan hak ciptanya. Seperti itu ya. Jadi jangan terbalik. Berikutnya untuk pemegang hak cipta. Nah, di sini ada ciptaan atas rancangan dan pengawasan seseorang. Ini ada contoh kasus. Dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang. Nah, maka di sini orang yang merancang yang dianggap sebagai pencipta ini diatur di pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Jadi inti dari pasal ini adalah hak cipta akan tetap dipegang oleh orang yang merancang atau memberikan arahan, bukan oleh orang yang menjalankan atau mewujudkan arahan tersebut. Nah, kemudian ada lagi yang membahas tentang ciptaan dalam lingkup hubungan hubungan dinas. Ini diatur pada pasal 35 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28. Ini ada kalimat kecuali diperjanjikan lain, ya. Ada kalimat itu, kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah. Nah, ini bisa dari poin ini bisa diadopsi bahwa contoh seperti apapun yang kita lakukan yang berhubungan dengan Tridharma nantinya, maka nanti pemegang hak ciptanya adalah dari kampus gitu ya, dari institusi 5-nya. Jadi kita coba bedah di sini ada kalimat kecuali diperjanjikan lain. Hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas atau pekerjaan ya dimiliki oleh instansi atau perusahaan yang mempekerjakan pencipta nih di sini. Namun pencipta tetap berhak atas royalti jika ciptaan tersebut digunakan untuk tujuan komersial. Baik, bagaimana dengan Universitas BSI? Nah, dalam hal ini Universitas BSI telah mengeluarkan peraturan mengenai kewajiban pengurusan hak kekayaan intelektual di HKI ya, baru-baru ini. Nah, ini edaran nomor 401 ini tahun 2024 ini mengenai kewajiban pengurusan hak kekayaan intelektual. Intinya 1 HKI per semester. Nah, di sini ada 2 poin atau 2 segmen yang saya amati bahwa yang pertama memiliki tujuan institusi dan tujuan akademis. Untuk tujuan institusi adalah membangun sinergi bagi seluruh SIPTES Universitas Binasaran Informatika untuk berkontribusi nyata dalam upaya peningkatan akreditasi predikat institusi menjadi unggul melalui HKI. Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Agus Junaidi bahwa pada poin HKI di Sinta itu yang awalnya 1 sekarang menjadi 5 poin. Nah, kemudian hal lainnya adalah melaksanakan poin sebagai yang dimaksud dalam indikator kinerja utama yaitu poin 5 di mana yang bisa saya asumsikan bahwa jumlah luaran penelitian atau PKM yang mendapat rekognisi internasional atau dihilirisasi. Jadi intinya melaksanakan IKU dan meningkatkan jumlah hak cipta di mana poinnya sekarang 5, nanti yang dapat dimanfaatkan untuk dalam proses akreditasi predikat menuju unggul gitu ya. Nah, sedangkan untuk tujuan akademis di sini adalah sebagai upaya meningkatkan kualifikasi dosen dan rekognisi. Bapak Ibu untuk HKI ini Bapak Ibu bisa melakukan rekognisi baik di sister ya terutama untuk melakukan pengajuan jabatan fungsional akademik. Jadi bisa bisa direkognisi dan juga sebagai kualifikasi Bapak Ibu sendiri gitu. Kemudian
pemenuhan poin untuk penilaian laporan beban kinerja dosen, ini di internal. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan inovasi dan ragam luaran dari hasil kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Nah, seperti yang kita tahu ada 3 poin di Tridharma perguruan tinggi ini yang hasil luarannya bisa kita ajukan atau kita dorong menjadi hak cipta. Nah, nanti diharapkan dari Tridharma ini bisa melahirkan beberapa luaran yang beragam gitu ya. Sehingga nanti bisa saja dari ragam tersebut bisa memunculkan inovasi-inovasi baru. Nah, pada edaran tersebut juga ada poin yang menyatakan bahwa jika artikel ilmiah, karya, desain, atau prototipe dihasilkan dari kegiatan yang beririsan dengan Tridharma perguruan tinggi di UBSI, maka pemegang hak cipta diberikan kepada Universitas Bina Sarana Informatika serta dosen sebagai penciptanya. Ini bersesuaian dengan Undang-Undang Pasal 35 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang tadi sudah disampaikan. Tapi tetap saja Bapak Ibu nanti silakan dikondisikan karena ada beberapa kegiatan dosen yang memang tidak bisa diserahkan pemegang hak ciptanya kepada kampus. Contoh misalkan ketika Bapak Ibu berkolaborasi dengan pihak yang lain di luar kampus seperti Kementerian Pendidikan ataupun mitra yang lainnya yang memang dari pihak mitranya menolak pemegang hak cipta ini diberikan kepada kampus. Nah, itu nanti mungkin bisa dibahas melalui mediasi baiknya seperti apa. Jadi intinya dari hak cipta ini dikembalikan kepada penciptanya, siapa yang yang berhak memegang hak cipta ini. Nanti berlaku persentase dari jumlah hasil kerjanya ya. Misalkan berapa persen dari dari pencipta A, berapa persen dari pencipta B gitu. Nanti bisa dilihat baru nanti bisa ditentukan yang lebih cocok siapa yang menjadi pemegang hak ciptanya. Baik, adapun peran sentra HKI Universitas Bina Sarana Informatika ini kenapa di BSI dibentuk sentra HKI? Nah, ini ada undang-undang yang mengatur Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang sentra hak kekayaan intelektual bahwa pemerintah mendukung dalam hal pembangunan atau penyelenggaraan sentra hak kekayaan intelektual ini sebagai bentuk dukungan dan fasilitas untuk perguruan tinggi dengan pendirian sentra ini bunyinya. Nah, tujuannya untuk apa sih dibentuknya sentra HKI ini? Yang pertama, sesuai dengan undang-undang yaitu untuk mempercepat proses perizinan dan memfasilitasi inovasi dari hasil riset yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Tadi sudah disampaikan bahwa ada segmentasi hak kekayaan intelektual dan industri. Jadi untuk hak kekayaan intelektual itu yang bisa didaftarkan sendiri secara mandiri ya, secara individu. Akan tetapi ada segmentasi lain yaitu karya yang dari industri. Nah, kemungkinan Bapak Ibu nanti di sini bisa berkolaborasi dengan industri. Nah, maka melalui sentra HKI ini prosesnya bisa lebih cepat gitu ya. Misalkan menghasilkan produk yang belum ada sebelumnya di dunia industri, kemudian Bapak Ibu misalkan ingin mendaftarkan patennya dan sebagainya, nah, nanti bisa lewat sentra HKI yang ada di kampus. Sebagai manfaatnya yaitu ada 2 manfaat bagi institusi adalah yang pertama meningkatkan reputasi akademik dan riset, kemudian sebagai bentuk kemungkinan nanti ada beberapa hasil karya bisa dikomersialisasi sebagai bentuk dari hasil penelitian, kemudian mendukung Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini manfaat dari institusi. Sedangkan untuk manfaat untuk dosen itu sendiri, yaitu yang pertama perlindungan karya ilmiah
untuk meningkatkan karir akademik, kemudian meningkatkan peluang komersialisasi dan kolaborasi, misalkan melalui program matching fund atau kosa bangsa dan lain sebagainya. Kemudian melindungi hak ekonomi dan moral dari dosen itu sendiri atau sebagai pencipta dalam hal ini. Kemudian berikut data terakhir jumlah hak kekayaan intelektual di Universitas Binasaran Informatika. Ini ada 1.298 dari tahun 2010 sampai dengan 2024, di mana 2024 ini ada sekitar 269 HKI atau hak cipta. Ini masih di bawah tahun 2019 ya, yang mencapai angka 325. Ini masih berlanjut terus sampai dengan nanti akhir Desember. Kita lihat nanti total perolehan hak ciptanya ada berapa. Kemudian ada satu paten sederhana. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah potensi hak kekayaan intelektual pada bidang Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama pada bidang pengajaran. Nah, mungkin Bapak Ibu yang selama ini hanya mengajar, kemudian penugasan. Nah, ini nanti mungkin bisa dimanfaatkan pada bidang pengajaran seperti Bapak Ibu membuat materi tambahan karena beberapa modul butuh penjelasan lebih lanjut ya, misalkan. Nah, bisa Bapak Ibu membuat materi tambahan seperti modul tambahan, contoh dalam bentuk naskah ataupun video ataupun audio. Nah, ini ketiga poin ini bisa Bapak Ibu daftarkan sebagai hak cipta atau karya Bapak Ibu sendiri. Kemudian misalkan lagi yang praktikum, misalkan Bapak Ibu membuat alat peraga atau alat penunjang, bisa dalam bentuk model atau metode, bisa juga alat permainan ataupun pengajaran dan lain sebagainya. Nah, misalkan ada lagi yang poin ketiga, nah Bapak Ibu memberikan penugasan kepada mahasiswa, bisa dalam bentuk produk digital ataupun produk fisik. Contoh, untuk produk digital seperti pembuatan aplikasi, membuat prototipe, kemudian karya desain grafis ataupun desain yang lainnya, kemudian naskah penyutradaraan dan lain sebagainya. Ini banyak sekali jenisnya. Kemudian yang berupa produk fisik ini seperti karya alat, misalkan yang di program studi teknik komputer misalkan seperti itu ya. Kemudian ada maket, kemudian ada sketsa arsitektur atau sejenisnya dan lain sebagainya. Bisa juga penugasan kepada mahasiswa membuat buku gitu ya. Jadi nanti dibagi dalam satu kelas itu kelompok mana yang membuat bab ini, kelompok mana yang membuat bab ini. Ataupun bisa juga dalam bentuk artikel ilmiah ataupun jurnal. Nah, ada banyak, nggak cuma ini, Bapak Ibu silakan nanti boleh dikembangkan sendiri untuk penugasan mahasiswa yang nanti bisa didorong untuk didaftarkan atau dicatatkan hak ciptanya. Nanti berguna juga selain untuk Bapak Ibu dosen, berguna juga untuk mahasiswa itu sendiri sebagai untuk menambah data SKPI ya, data SKPI dari mahasiswa. Kemudian pada bidang penelitian ada karya ilmiah seperti jurnal, proceeding ataupun buku. Ini juga Bapak Ibu bisa dicatatkan karyanya atau di dalam hak cipta. Akan tetapi untuk saran seperti jurnal, proceeding ataupun buku, ini proses pencatatannya setelah jurnal, proceeding ataupun buku ini terbit. Kalau memungkinkan misalkan jurnal ini terbit di tahun 2000 atau di semester berapa gitu ya. Ini nanti didaftarkannya di semester berikutnya. Seperti itu. Karena untuk menghindari nanti klaimnya. Jadi klaimnya kalau misalkan jurnal diterbitkan di periode sekarang kemudian langsung didaftarkan juga informasinya nanti harus milih nih antara jurnalnya ataupun hak ciptanya gitu ya. Jadi hak ciptanya kemungkinan tidak bisa diklaim.
Jadi kalau mau untuk mendaftarkan jurnal, silakan didaftarkan di periode selanjutnya. Baik, berikutnya ada artikel populer seperti artikel berita, infografis. Misalkan Bapak Ibu punya data infografis yang ternyata bermanfaat, misalkan untuk dinas terkait, misalkan dinas-dinas tertentu. Nah, ini bisa juga didaftarkan hak ciptanya. Ada naskah penyutradaraan dan lain sebagainya. Artikel berita seperti apa? Artikel berita juga sama bisa didaftarkan, tapi nanti ada naskahnya, kemudian nanti ada hasil ya, artikel yang sudah diterbitkan. Itu bisa didaftarkan, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada karya seni, ada produk digital lagi, sama misalkan ada aplikasi, ada game, ada prototype, dan seterusnya. Kemudian produk fisik seperti tadi kayak alat, kemudian ada maket, ada sketsa, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu silakan kembangkan sendiri apa saja hak cipta yang bisa dihasilkan dari kegiatan penelitian. Kemudian pada bidang pengabdian kepada masyarakat pun sama. Ini yang saya recap di sini ada 6 poin. Yang pertama, misalkan Bapak Ibu ketika akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bisa membuat karya poster. Jadi sebagai iklan bahwa akan diselenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat bertemakan ini dan sebagainya. Kemudian nanti di situ ada laman untuk pendaftarannya atau link pendaftarannya. Nah, ini bisa didaftarkan karya poster ini bisa didaftarkan hak cipta. Kemudian Bapak Ibu membuat modul pembelajarannya untuk disampaikan nanti pada saat kegiatan pengabdian masyarakat. Selanjutnya video kegiatan pengabdian masyarakat ini juga bisa didaftarkan hak ciptanya. Jadi saat kegiatan berlangsung Bapak Ibu membuat video, misalkan video singkat atau dapat berupa teaser ataupun apapun. Nah, ini juga bisa didaftarkan hak ciptanya. Kemudian dari modul pembelajaran misalkan ada hal teknis, nah Bapak Ibu bisa buat video tutorialnya. Ini juga bisa didaftarkan. Kemudian ada artikel ilmiah, ini bentuk luaran, misalkan di jurnal PM ataupun naskah press release, ini juga sama sebagai artikel nanti yang diterbitkan. Ini juga sama, poin 5 dan 6 ini bisa didaftarkan sebagai hak cipta. Itu mungkin selebihnya mungkin Bapak Ibu nanti bisa eksplorasi lagi mana karya-karya yang dapat dilindungi yang bisa dijadikan hak cipta. Intinya dari ketiga poin tadi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, Bapak Ibu kunci utamanya adalah lakukan kolaborasi. Gunanya apa? Yang pertama untuk memperluas ragam hasil luarannya, kemudian memperluas potensi untuk mendapatkan KI lainnya, karena tidak cuma hak cipta nantinya, kemungkinan nanti ada paten dan lain sebagainya. Kemudian berpotensi juga untuk diikutsertakan dalam skema yang lebih besar. Bisa saja dari satu bidang keilmuan tidak kelihatan ya, tidak nampak kesempatannya untuk diikutsertakan dalam skema yang lebih besar lagi. Kemudian yang 4, berkesempatan bekerja sama dengan industri, dan yang kelima memungkinkan hilirisasi dari produk. Baik Bapak Ibu, itu tadi beberapa pembahasan yang mungkin nanti bisa dieksplor lebih dalam lagi terkait dengan hak cipta yang diperoleh dari Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya adalah teknis permohonan hak HKI di sentra HKI. Ini adalah flow dari permohonannya. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan permohonan HKI, baik itu hak cipta maupun paten, nanti melalui tahapan ataupun proses dapat dilihat pada diagram yang sebelah kiri ya. Bapak Ibu terlebih dahulu mengakses halaman Sisfonya untuk mengunduh template persyaratan, kemudian nanti Bapak Ibu melengkapi data persyaratannya, dan kalau sudah siap baru melakukan permohonan ya. Yang pertama tahapannya adalah mengisi formulir permohonan, bisa dilihat di
diagram yang sebelah kanan untuk lebih jelasnya. Ini poinnya. Tahapan pertama yaitu input informasi permohonan dan ciptaan, kemudian melampirkan data pencipta, selanjutnya melengkapi berkas persyaratan, kemudian checklist persetujuan dan kirimkan permohonan. Itu ya, ada 4 langkah. Yang langkah yang terakhir, yang checklist persetujuan dan permohonan ini harus dilakukan ya, karena ada juga beberapa yang sudah input informasi data ciptaannya, melengkapi data penciptanya, kemudian berkasnya juga sudah lengkap, tapi tidak dikirimkan atau tidak diajukan permohonannya. Maka di sistem kami anggapnya bahwa hal itu sebagai draft ataupun kegiatan permohonannya tidak dilanjutkan. Gitu. Nanti setelah hal itu semua keempat poin tadi selesai, maka nanti dari pihak operator akan melakukan pengunduhan berkas, kemudian dicek validasi. Jika nanti sudah valid, maka selanjutnya akan dikirimkan atau diajukan ke Siswo e-Hak Cipta. Ini dalam kasus ini adalah hak cipta. Langkahnya pun sama, kirimkan permohonan. Yang pertama mengisi formulir, kemudian melengkapi data pencipta, melengkapi berkas persyaratan, baru nanti mengirimkan permohonan. Nah, nanti dari kegiatan ini akan keluar billing pembayaran, di mana nanti billing pembayaran ini akan di-share kembali ke pemohon untuk dibayar ya melalui virtual account ataupun lewat ATM. Jadi nanti kalau misalkan proses pembayarannya sudah selesai, maka secara otomatis sertifikat pencatatan hak ciptanya pun diterbitkan dan kami akan melakukan update ke Siswo untuk sertifikat itu nanti dapat di-download melalui laman monitoring ya, monitoring dari pemohon gitu. Ini kurang lebih langkahnya seperti itu. Kemudian berkas-berkas persyaratannya, yang pertama ada surat pernyataan. Sebelah kiri ini adalah template-nya, kemudian sebelah kanan ini adalah contoh pengisiannya. Nah, pengisiannya ini ada pembubuhan tanda tangan di atas materai. Pembubuhan, iya betul. Pembubuhan tanda tangan di atas materai khusus untuk pencipta yang pertama. Nah, pencipta yang pertama. Untuk nanti diikuti tanda tangan lainnya sebagai pencipta lainnya di bawah. Jadi untuk penambahan materainya cukup satu aja di pencipta yang pertama. Kemudian untuk yang pemegang hak cipta nanti silakan dikosongkan saja. Jadi tidak diisi oleh pemohon. Nanti dari pihak operator yang akan mengisi tanda tangan pemegang hak ciptanya. Begitupun dengan surat pengalihan hak cipta ini sama. Nanti silakan dilengkapi nama-nama penciptanya, kemudian nanti jenis ciptaannya apa dan judul ciptaannya apa, dan nanti sisanya sama di tanda tangan di atas materai khusus untuk yang pencipta yang pertama. Nanti diikuti oleh pencipta berikutnya di bawahnya. Kemudian ada lagi syarat yang ketiga adalah detail ciptaan. Nanti Bapak Ibu silahkan di sini cantumkan judul hak ciptanya, kemudian uraian singkat tentang ciptaannya. Ini nanti akan muncul di data PDKI ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada nomor permohonannya, kemudian ada judulnya, kemudian ada uraian dari ciptaannya. Diikuti dengan nama-nama pencipta. Ini juga sama nanti akan muncul di halaman PDKI. Berikutnya selain biodata ciptaan dan biodata pencipta atau detail ciptaan dan biodata pencipta, ada lagi KTP. Nah, ini dibutuhkan juga. Silakan Bapak Ibu melampirkan scan KTP-nya, diberi di kolom ini sebelah kanan, dilengkapi dengan namanya, kemudian nanti ada scan KTP-nya. Nah, untuk teknisnya Bapak Ibu silakan masuk ke halaman lppm.bsi.ac.id/center-HKI/pengajuan. Nanti di halaman tersebut akan muncul sementara baru 2, ada hak cipta dan paten. Untuk hak cipta persyaratannya itu dari nomor 1 sampai dengan nomor
eh, 4. Nah, sedangkan untuk poin 5-nya itu adalah cara pembayaran hak cipta. Untuk contoh pengisian dokumennya ada di di bawahnya setelah poin 5 itu ada contoh pengisian dokumen pengalihan dan dokumen pernyataan hak cipta. Selanjutnya nanti Bapak Ibu klik link di bawah yang ke dashboard ajuan hak cipta, nanti akan dibawa ke halaman permohonan. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan permohonan baru dengan klik tombol buat pengajuan baru hak cipta. Baru nanti Bapak Ibu di sini diisi ya. Nama pemohonnya siapa? Ini cukup satu orang saja yang mewakili ciptaan. Misalkan ada 5 pencipta dan yang pemohonnya adalah pencipta 1 ataupun 2 ataupun 3. Ini cukup satu orang saja. Kemudian nanti di sini ada tipe pemohon ya. Apakah dia dosen ataupun dia mahasiswa ataupun akademisi ataupun praktisi, nanti silakan dipilih. Jadi pemohon ini dia tipenya siapa, apakah dosen ataupun mahasiswa. Jadi sebetulnya tidak ada aturan yang mendaftarkan harus dosen misalkan, tidak seperti itu. Boleh mahasiswa ataupun boleh orang lain gitu ya. Nah, tapi nanti silakan dipilih pemohonnya siapa. Kemudian institusi dari pemohon itu dari mana? Ini nanti akan menjadikan pemohon institusi ini akan dikelompokkan. Misalkan dia dari Universitas BSI, ya berarti nanti dia sebagai pemohon dari Universitas BSI, ataupun bisa dari universitas lain, atau misalkan dari praktisi atau instansi yang lainnya. Kemudian pilihan untuk fakultas dan prodi silakan nanti diisi juga. Ini nanti akan pengajuan ini akan berfungsi untuk diklaim nantinya. Diklaim misalkan dari BSI, dari fakultas mana, nanti pengajuan ini akan diklaim oleh fakultas tersebut dan prodi tersebut. Kemudian ada nomor telepon, email, judul ciptaan, kemudian ada jenis dan kategori hak cipta. Jadi nanti silakan Bapak Ibu nanti pilih jenisnya, ada karya tulis, ada video dan sebagainya. Kemudian ada poin hasil luaran. Ini nanti silakan dipilih juga apakah hak cipta ini adalah hasil dari kegiatan penelitian atau hasil dari pengabdian masyarakat. Nah, ada juga opsi yang lainnya, misalkan hak cipta ini adalah hak cipta yang tidak dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengabdian. Nah, kemudian yang terakhir di bawah ada pencipta selain dosen UBSI. Jadi misalkan Bapak Ibu berkolaborasi dengan pihak lain, contoh misalkan dengan instansi atau misalkan universitas lain. Nah, datanya dicantumkan di sini, nama-nama penciptanya. Karena nanti di tahap berikutnya di sini hanya akan muncul data-data dosen dari BSI saja atau Universitas Bina Sarana Informatika saja. Tidak bisa dimasukkan data yang lainnya. Nah, jadi untuk yang pencipta lain selain dari dosen Universitas BSI, silakan dicantumkan di kolom pencipta selain dosen UBSI. Nah, berikutnya di bawah di sini juga ada inventor yang dari mahasiswa. Nanti Bapak Ibu silakan masukkan NIM, masukkan nama mahasiswanya dan dia dari fakultas atau prodi mana. Baik, ini untuk data penciptanya. Berikutnya adalah Bapak Ibu melampirkan berkas-berkas persyaratan dan file ciptaannya. Jadi di sini nanti silakan Bapak Ibu pilih jenis persyaratannya, misalkan ada ciptaan, ada file pengalihan, file penyataan. Nah, silakan nanti dilampirkan dokumennya di sini dalam bentuk PDF, kecuali untuk yang file biodata pencipta. Dia tipe datanya adalah spreadsheet ataupun Excel ya. Nah, maksimal dokumen yang diupload di sini adalah kurang dari 2 MB gitu ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah melampirkan semuanya dari 1 dengan poin 5, di atas poin kirimkan permohonan saya ini nanti muncul
tanda checkbox, nanti silakan Bapak Ibu checklist, kemudian nanti kirimkan permohonan sayanya ini akan berubah menjadi hijau ya tombolnya. Kemudian baru Bapak Ibu kirimkan, itu nanti akan di record. Kalau tidak mengirimkan atau tidak diklik tombol kirimkan permohonannya, maka pengajuan Bapak Ibu kami anggap dibatalkan gitu, atau sistem menganggapnya dibatalkan. Baik, Bapak Ibu, ketika nanti file Bapak Ibu atau file hak cipta Bapak Ibu sudah diajukan ke DJKI, maka nanti di email ataupun melalui laman pengajuan di e-hak cipta itu akan muncul billing pembayaran. Ini contohnya yang masuk ke emailnya Sentra HKI seperti ini contohnya. Yang nomor 8202411 dan seterusnya itu nanti adalah nomor billingnya yang nanti Bapak Ibu masukkan di dalam proses pembayaran melalui virtual account ataupun melalui ATM. Nah, ini contoh pembayarannya melalui Bank DKI. Nanti Bapak Ibu silakan download aja contoh cara pembayarannya melalui laman pengajuan, sudah kami lampirkan. Nah, ini contoh yang menggunakan BTN, Bank Tabungan Negara. Berikut ini adalah contoh pembayaran melalui Bank Permata Mobile. Nanti Bapak Ibu silakan login ke Permata Mobile masing-masing. Kemudian nanti pilihannya yang bayar tagihan. Nah, kemudian nanti muncul di halaman baru, Bapak Ibu scroll ke paling bawah itu nanti ada layanan pemerintah. Bapak Ibu silakan pilih yang penerimaan negara. Selanjutnya nanti pilih pembayaran. Kemudian nanti Bapak Ibu masukkan kode billing yang tadi ya, yang sudah diinformasikan sebelumnya. Baru nanti proses pembayaran, dan ini adalah contoh hasil pembayarannya kurang lebih seperti ini. Kode billingnya. Kemudian untuk melakukan pemantauan dari proses pengajuan Bapak Ibu, silakan nanti di laman pengajuan tadi ada namanya monitoring permohonan. Nanti Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu nanti masukkan kode permohonan. Kode permohonan itu didapat dari mana? Nanti Bapak Ibu silakan lihat di email. Jadi ketika tadi Bapak Ibu sudah melakukan klik kirimkan permohonan saya, maka nanti ada email yang masuk ke email Bapak Ibu berisi kode permohonan dan link untuk melakukan proses monitoring. Nanti silakan Bapak Ibu masukkan kode permohonannya dan masukkan juga email pemohon sesuai dengan yang diisikan di saat proses pendaftaran tadi atau pengajuan tadi. Baru nanti cek permohonan saya. Nanti Bapak Ibu ditampilkan. Kalau misalkan tadi lupa mengklik tombol kirimkan permohonan saya, maka nanti otomatis di sini datanya tidak terdaftar ya. Jadi di sini data tidak ditemukan, periksa kembali kode permohonan dan email permohonan gitu. Tapi kalau misalkan nanti Bapak Ibu sudah kirimkan, otomatis akan dapat kode permohonannya dan Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan atau melakukan monitoring. Ini contoh yang proses monitoring dari hak cipta yang statusnya sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu di sini bisa melakukan download sertifikat di laman download sertifikat. Nah, kalau misalkan belum proses pembayaran misalkan, itu nanti yang URL konfirmasi itu berisi link konfirmasi pembayaran, di mana nanti Bapak Ibu bisa melakukan upload bukti pembayaran yang telah Bapak Ibu lakukan gitu ya. Ini proses monitoring. Nah, ini lanjutannya nanti kalau misalkan sudah selesai, maka nanti ada data inventornya juga, kemudian nanti komentar dari operator bahwa karya jenis ciptaan apa dan judulnya apa sudah selesai didaftarkan. Seperti itu. Kemudian misalkan dari proses dari proses permohonan sudah terbit dan ternyata misalkan ada yang tidak sesuai atau misalkan ada komplain dari beberapa pencipta lainnya yang minta misalkan ditambahkan nama
ada menambahkan pencipta yang baru misalkan. Nah, ini nanti masuknya ke proses perubahan. Bapak Ibu, untuk proses perubahan di sini ada biaya tambahan yang dikenakan untuk hal perubahan yang ada pada data sertifikat itu sebesar 150.000. Nah, nanti untuk prosesnya, untuk perubahan ini Bapak Ibu silakan langsung saja menghubungi tim Sentra HKI. Karena untuk proses perubahan ini kami belum menyediakan fasilitas perubahan ya. Karena kami di sini fokus dalam pendaftaran dulu, nanti untuk proses perubahan kemungkinan akan disediakan di kesempatan berikutnya ya. Ya belum diketahui kapannya. Itu mungkin kalau misalkan ada perubahan, misalkan ada kesalahan data di dalam sertifikat, nanti silakan hubungi ke tim Sentra HKI dan untuk proses perubahannya tadi dikenakan biaya sebesar 150.000. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kegiatan pada pagi hari ini. Demikian pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari penjelasan peraturan perundang-undangan hak cipta, kemudian mengenai potensi kekayaan intelektual dalam bidang pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Kemudian proses pemberkasan pengajuan hak cipta pada website dengan laman appmbsi.ac.id/sentra-hki, sampai dengan penjelasan mengenai penanganan perubahan data ciptaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengembangkan ide-ide ciptaan yang sudah maupun akan ditemukan oleh Bapak Ibu dan coba untuk mengajukan ide tersebut untuk didaftarkan dan dilindungi. Pesan dari tim Sentra HKI yang perlu diperhatikan kembali Bapak Ibu, mohon diperhatikan saat pengajuan hak cipta khususnya pada saat pembuatan dan penulisan data pada biodata pengusul mulai dari judul, deskripsi, dan nama serta alamat pencipta harus diketik dengan benar karena kami input sesuai data pada data Excel tersebut. Kemudian proses pembayaran, yaitu diperlukan pengecekan email Bapak Ibu yang masuk secara berkala, karena kode billing pembayaran, yaitu pembayaran kami kirimkan melalui email dari pemohon, dan untuk batas waktu pembayaran hanya sampai jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau hari ini diajukan, berarti akhir nanti malam. Terus jika diganti tanggal, maka kode billing akan hamil. Dan konsekuensinya kami harus mengajukan ulang semua berkas mulai dari awal pengajuan. Terima kasih. Tibalah pada penghujung acara, yaitu penutupan pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Dekan dan Ketua Program Studi yang telah hadir. Terima kasih narasumber yang telah memaparkan materi. Terima kasih pula para peserta yang telah hadir pada hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama panitia, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyajian dan penyampaian materi pada hari ini. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.